Di kesempatan kali ini saya mau membahas 4 hal yang wajib diperhatikan sebelum mendaftar beasiswa dari itu LPDP, Fulbright ataupun AAS. Nah, biasanya poin yang ketiga ini paling sering ditinggalkan sehingga menyebabkan para calon pelamar beasiswa sering kehilangan kesempatan. Untuk ikutin terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe jika belum subscribe. Currently in Bali, so as you can see, I'm in Nusa Dua dan wearing lihai lihai go. Ini salah satu baju yang diberikan pada saat kegiatan di lihai 2 tahun Islam. Ya, as awardee mendapatkan t-shirt seperti ini dengan logo dan tulisan seperti ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. But well, again, pendaftaran beasiswa itu butuh effort yang lebih. Nggak hanya kita harus mempersiapkan jati diri, nggak hanya mempersiapkan tujuan, tapi lebih dari itu. Tips yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika mau daftar beasiswa adalah tahu deadline beasiswanya. Dengan mengetahui deadline beasiswanya, teman-teman sudah bisa menyiapkan timeline-nya dengan baik. Sebagai contoh, di 1 tahun sebelum pendaftaran beasiswa, teman-teman sudah menyiapkan timeline seperti kapan harus mengambil IELTS ataupun IBT, kapan harus menghubungi para pemberi rekomendasi seperti dosen, para atasan, kapan harus mencari informasi terkait dengan kampus tujuan, profesor, dan mata kuliah. So, knowing the deadline adalah prioritas pertama yang harus teman-teman ketahui. Dan jangan sampai karena kita terlupa dengan deadline, akhirnya submit last minute dengan semua perlengkapan yang tidak lengkap. Misalkan kekurangan, wah ternyata IELTS-nya kurang nih 0,5, atau bahkan pemberi rekomendasi ternyata belum bisa menyiapkan rekomendasi untuk kita dan hal-hal krusial lainnya. So, knowing the deadline harus di-put di list yang paling utama. Yang kedua, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah kampus tujuan dan program studi yang ingin dipelajari. Kampus tujuan tidak hanya kita mengetahui saya mau ke negara A, let's say I want to go to European countries, ke Inggris, kemudian ya sudah di Inggris gitu, tapi tanpa mengetahui dengan jelas kampus yang ingin di apply apa dan program yang ingin di-apply apa dan apa kelebihan program itu, apa kekurangan program itu, bagaimana living society-nya di sana dan bagaimana kehidupan di kampus, organisasi apa saja yang ada di sana, dan kira-kira hal apa yang bisa membangkitkan teman-teman menjadi individu yang lebih baik after getting scholarship and study di sana. So make sure poin-poin yang saya sebutkan tadi itu menjadi acuan teman-teman ketika memilih kampus dan juga milih jurusan. So make sure sebelum daftar beasiswa, sebelum teman-teman menulis personal statement, tujuan studi dan SIC lain sebagainya, you already know gitu bahwa saya pengen ke kampus A. Let's say I wanna go to College London, mengambil jurusan Business and Management, karena Business and Management di sana diapuh oleh dosen-dosen yang tidak hanya sebagai dosen, tapi juga at the same time bekerja sebagai let's say CEO. Jadi bisa mendapatkan teori dan juga praktis di sana bersamaan. Sekalian itu organisasi dan unit student unit yang ada di sana tuh mengeksplor banyak hal, seperti mereka aktif berkompetisi di ide-ide startup dan lain sebagainya. So make sure ini merupakan salah satu yang wajib teman-teman perhatikan ketika daftar kampus. So sudah 2 poin, dan poin selanjutnya yang wajib banget nih untuk teman-teman perhatikan adalah knowing. Tahu banget nih kekurangan diri kita tuh seperti apa dan apa. Contoh, banyak banget sekarang nih mahasiswa ataupun calon pelamar beasiswa yang mereka tidak tahu bahwa mereka tuh ada kekurangan. Mostly mereka akan bilang, wah saya ini sangat siap untuk mendapatkan beasiswa, karena saya yakin dengan mendapatkan beasiswa saya akan bisa menjadi lebih baik. Saya akan punya banyak uang dan juga punya knowledge yang bagus. Tapi once ketika interviewer menanyakan apa kekurangan kamu, mostly mereka nggak bisa menjawab. Karena saya pribadi yang saya aktif organisasi, tulisan saya bagus, prestasi saya bagus, though tidak ada kekurangan sedikit pun. Again, hello, sebagai manusia kita diciptakan dengan berbagai kekurangan dan berbagai kelebihan at the same time. Tapi the way kita mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kita itu yang menentukan personality kita seperti apa. Jadi ketika teman-teman ditanya apa weaknesses kamu, ya kamu harus tahu kekurangan dan hal apa yang kurang di diri kamu. For instance,
kekurangan saya adalah, ini contoh aja ya, contoh teman-teman bisa ikuti atau tidak. Kekurangan saya, misalkan saya sangat suka mengeksplor hal baru, sehingga membuat fokusnya menjadi berkurang. Jadi kurang fokus karena suka mengeksplor hal baru. Jadi di saat bersamaan saya sedang belajar untuk membuat fokus saya lebih fokus dan tidak mempelajari hal terlalu banyak. Tapi again gitu, mengetahui kekurangan kita itu wajib. Jadi di saat bersamaan kita juga menunjukkan effort kita untuk memperbaiki kekurangan itu. Maka yang kekurangan tidak dijadikan sebagai itu yang melemahkan kita, but jadikan itu sebagai sesuatu menjadikan kita jauh lebih baik dan dari pribadi kita sebelumnya. So, poin nomor 4 yang teman-teman wajib perhatikan ketika daftar beasiswa, terutama LPDP, AS, dan Fulbright, adalah wajib banget nih punya bahasa Inggris. Again, ya. Terutama nih untuk masyarakat Aceh, pemuda-pemuda di Aceh, based on my personal experience dan my own observation, itu mengatakan mereka punya package yang lengkap, seperti mereka aktif berorganisasi, mereka punya kegiatan sosial yang baik, kemudian mereka punya IPK yang outstanding, let's say 3.9 or almost 4 kadang, ya, let's say 4.0 out of 4 gitu. Dan juga mereka punya rekomendasi, punya kedekatan dengan dosen, punya penelitian yang bagus, impactful dan sebagainya. Packaging mereka sudah punya banyak banget packaging untuk menjadikan mereka sebagai orang yang mendapatkan beasiswa. Tapi unfortunately ketika saya bertanya IELTS-nya seperti apa, IELTS-nya sudah berapa ya, dan they don't have the answer gitu. Mereka nggak punya jawaban untuk itu. Aduh, belum pernah tes IELTS. Oke, kalau IELTS sebelum tes mungkin karena faktornya mahal. Oke, I'm totally fine dengan itu. Kemudian saya tanya, TOEFL-nya berapa? Aduh, nggak punya TOEFL gitu. Kemarin TOEFL prediksi TOEFL yang dipakai untuk wisuda itu cuma 300-420. Dan I'm shocked gitu. Ini baru kejadian banget teman-teman. So let me curhat sedikit. Ini baru banget kejadian karena beberapa hari yang lalu, let's say 1-2 minggu yang lalu, ada salah satu salah satu dosen di kampus swasta di Banda Aceh ke rumah saya untuk bertanya terkait dengan beasiswa, how I can achieve beasiswa S2 di Amerika, dan sekarang insya Allah LPDP untuk S3 easily gitu. Dan beliau menceritakan kondisi anaknya karena saya menanyakan si anaknya sendiri seperti apa. Beliau menceritakan nih, IPK-nya bagus, mudah-mudahan hampir cum laude, terus penelitiannya bagus, dekat dengan dosen dan lain sebagainya. But again, when I'm asking about the English proficiency test, IELTS itu apa ya? Padahal beliau dosen di salah satu kampus swasta di Banda Aceh, dan beliau nggak tahu IELTS atau bahkan anaknya punya kemampuan bahasa Inggris atau tidak. But again, as someone who believe English is everything, although it's not everything, tapi language is everything. Kemudian saya menyarankan, at least si anak dapat dulu nih kalau IELTS 6.5, and then itu bisa membuat dia jauh lebih potensial untuk menjadikan dia sebagai worthy scholarship. Jadi again, make sure teman-teman sudah dapat 6.5 out of 9, or let's say 80 or 85 out of 120. That would be much better, and you are potentially to get the scholarship. So to wrap up, 4 things. First one, yes, and then yang kedua, this, and the third one, this, then the fourth one, this. You are more potential to achieve scholarship, not only nggak hanya ke Amerika, Australia, European countries, or kemanapun teman-teman mau pergi, asal dari Nusa Dua Bali dan segala keindahan Bali dan segalanya. I see you and I see you in the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan comment, and ask me any question if you have. And I see you and I see you next time. Bye bye.